Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga KL, kembali lagi nih di Rekam Jejak 100 Hari Kerja HMJKL bagian yang ketiga. Nah, kali ini kita udah ada di rekam jejak yang terakhir nih untuk periode HMJKL pada saat ini. Kali ini seperti biasa aku nggak sendiri karena aku adalah Novianti akan ditemani oleh ketua hima kita yaitu Arif Reza Ardiansyah Falevi. Nah, untuk kali ini aku sama Arif bakal memandu nih atau membahas apa aja sih yang udah dilakukan hima selama 100 hari terakhir terutama di ujung periode ini. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Rekam jejak hari kerja HMJKL kali ini merupakan program kerja terakhir HMJKL periode 2021-2022. Besar harapan kami untuk warga KL supaya bisa lebih mengetahui apa saja sih HMJKL itu dan apa saja yang sudah dikerjakan HMJKL selama periode 2021-2022 ini. Dan pastinya kami ingin krisis kepercayaan warga KL itu bisa kembali lagi supaya bisa mendukung penuh kerja HMJKL periode selanjutnya. Oke teman-teman, karena sudah dijelaskan nih secara singkat oleh Arif mengenai rekam jejak itu bagaimana dan penjelasannya itu sudah disampaikan juga. Jadi kita mulai ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai proker besar. Nah, untuk proker besar sendiri, HMJKL dalam 100 hari terakhir ini sudah melaksanakan 3 program kerja loh. Apa aja tuh? Yang pertama itu adalah program kerja Energik atau Environmental Health Go Public yang dimana kita sudah melaksanakan ya webinar ini pada tanggal 15 Januari 2022. Yang kedua itu adalah latihan dasar organisasi yang kita tujukan nih untuk pelatihan atau pembekalan bagi para anggota HMJKL Angkatan 2020 dan 2021. Nah, pada kegiatan LDO ini kita melaksanakan dengan rangkaian pra, lalu dilanjutkan dengan kegiatan puncak yang diadakan di wilayah Puncak Cisarua, teman-teman. Yang ketiga ada proker Mercury Reduction, yang dimana teman-teman tahu ya proker ini adalah pengolahan limbah kulit kerang, dan harus teman-teman ketahui bahwa proker Mercury Reduction ini ketika kami akan melaksanakan kegiatan talk show itu kami ganti namanya dan berubah menjadi Grease Cover atau Green Scale Volunteer, teman-teman, karena ada suatu hal yang memang dimana kita menyesuaikan nih antara goals yang ingin dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam program kerja ini. Dan selanjutnya 100 hari ke belakang ini HMJKL banyak sekali mendapatkan undangan dari internal maupun eksternal HMJKL. Yaitu contohnya seperti kita sudah menghadiri undangan dari BEM Poltekkes Kementerian Jakarta II yang melaksanakan program kerja unggulannya yaitu Harmony Career Awards. Dan kemarin baru saja kita sudah menghadiri bersama-sama dengan Ormawa Poltekkes Kemenkes Jakarta II lainnya yaitu melakukan musyawarah struktur organisasi kemahasiswaan sebelum nanti diadakannya pelantikan dan pastinya pergantian kepengurusan organisasi kemahasiswaan periode 2021-2022 ke pengurus baru 2022-2023. Mau purna bakti bukan berarti mau berhenti berkarya juga, bukan. Kami sudah melakukan reshuffle nih teman-teman untuk ketiga kalinya di internal HMJKL. Kenapa? Karena kami ingin karya-karya kami dirasakan oleh warga KL dan khususnya internal HMJKL. Reshuffle ini pastinya tujuannya untuk menjadikan departemen ini menjadi lebih efisien dan lebih efektif dalam bekerja dan melakukan tupoksinya supaya tidak ada tumpang tindih. Kita langsung kasih tahu aja ya, apa aja sih departemen yang kami reshuffle dan penambahan tupoksi tersebut. Yang pertama, pada Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, kami reshuffle dan kami tambahkan tupoksi mereka, departemen tersebut, menjadi Departemen Komunikasi, Informasi, dan Statistik. Nah, keren banget kan?
Nanti tupoksinya bakal akan dijelaskan dan akan lebih dilanjutkan realisasinya kepada Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan baru 2022-2023. Lalu yang kita udah tahu nih teman-teman, bahwa Departemen Kominfo yang kemarin ada 2 deputi, yaitu Deputi Kominfo Internal dan Deputi Kominfo Eksternal. Kami juga ubah sekalian, kami juga tambahkan tupoksi sekalian. Apa itu? Yang pertama, Deputi Kominfo Internal menjadi Deputi Humas dan Pers. Wah, keren banget nih. Dan tupoksinya saya akan bisa menjanjikan bahwa itu akan lebih mudah pastinya, lebih efisien, dan lebih melakukan tupoksinya secara lingkupnya itu tidak ada tumpang tindih dengan Deputi Kominfo Eksternal yang kemarin. Lalu Deputi Eksternal kita reshuffle dan kita tambahkan tupoksinya menjadi Deputi Desain dan Videografis. Wah, keren banget nih. Keren banget kan? Dan kalian warga KL akan merasakan dampaknya di periode selanjutnya. Lalu bukan hanya Kominfo yang kami reshuffle dan kami tambahkan tupoksinya. Lalu apalagi? Lalu Deperma, Departemen Pemberdayaan Mahasiswa, kami ubah. Bukan hanya sekedar nama, tapi reshuffle dan penambahan tupoksi. Apa? Dan menjadi apa? Mau tahu? Oke. Deperma kita ubah menjadi Depenmas, yaitu Departemen Pendayagunaan Mahasiswa. Nanti akan direalisasikan lebih lanjut dan lebih jelasnya oleh Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan periode 2022-2023. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Lalu yang terakhir, BURT di bagian BPH. Kami tidak ingin BPH kami hanya diam saja. Kami ingin BPH kami menjadi tangan kanan bagi Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan. Apa aja sih yang kita tambahkan tupoksinya? Tupoksinya sudah sangat jelas, BURT itu atau Badan Urusan Rumah Tangga, dan nanti akan direalisasikan dengan seksama, dengan jelas oleh Ketua dan Wakil Ketua Himpunan baru. Tapi saya ingin kasih tahu nih, apa sih yang kami tambahkan tupoksi bagi BURT ini, yaitu menjadi Dewan Pertimbangan Ketua Himpunan. Jadi Ketua Himpunan itu tidak akan merealisasikan program atau kebijakannya kecuali ada musyawarah dengan BWRT. Kecuali ada musyawarah dengan BWRT, itu lebih jelasnya dan itu benang merahnya sedikit. Oke, jadi jangan kelewatan untuk lebih partisipasinya dan lebih antusiasnya ditingkatkan lagi untuk Hima periode 2022-2023 nanti ya. Ditunggu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai internal HMJKL. Setelah diadakannya nih evaluasi dari internal kami, lalu diadakan pemantauan oleh ketua, wakil ketua, serta dibantu juga oleh BURT selaku Dewan Pertimbangan, maka kami memutuskan bahwa ada beberapa anggota HIMA yang dikenakan SP atau diberikan surat peringatan, entah itu yang pertama, kedua, ataupun ketiga. Nah, terkait dengan SP3 ini kami juga sudah melakukan reshuffle terkait dengan SO, di mana ada salah satu anggota kami yang dinaikkan jabatannya itu menjadi koordinator, lebih tepatnya adalah koordinator dari BPH kita, yaitu bendahara. Terkait dengan SP, teman-teman kita selaku HIMA yang menaungi UKMJ juga melakukan koordinasi nih dengan UKM jurusan kesehatan lingkungan terkait hal ini, dimulai dari adanya sosialisasi, lalu koordinasi masalah persuratan untuk diurus ke DPM. Selain itu juga kami sudah melakukan pencabutan terkait dengan anggota dari UKMJ yang melakukan pencabutan terhadap anggotanya atau SP3, serta memberikan sanksi terhadap anggota yang terkait, yaitu dengan mempublish foto serta data-data lainnya dari anggota tersebut di sosial media HIMA dan juga sosial media dari UKM jurusan kesehatan lingkungan.
Selanjutnya, terkait dengan Pemira atau Pemilu Raya Poltekkes Kemenkes Jakarta II, dari internal Hima sendiri juga sudah mempersiapkan nih 3 kandidat untuk dicalonkan sebagai pasangan ketua dan wakil ketua Hima periode 2022-2023. Nah, terkait hal ini, dari 3 kandidat tersebut juga sudah melakukan nih berbagai rangkaian dari Pemira ini seperti dari pemberkasan, lalu uji kelayakan, melakukan orasi dan juga debat kandidat sampai pada tahap pemungutan suara, di mana dari hasil pemila tersebut adalah untuk calon dari kandidat ketua dan wakil ketua Hima di periode yang akan datang itu adalah pasangan calon yang terpilih dari pasangan nomor urut 3 yaitu Raihan Mido dan Sholifah Wahyu, di mana mereka sudah terpilih nih menjadi penerus dari pemimpin untuk Hima di periode selanjutnya. Kita berharap semoga dari Mido dan juga Khalifah ini kedepannya bisa membawa Hima menjadi organisasi yang lebih bermanfaat dan maju untuk kedepannya. Nah, selain itu juga Arif Reza selaku ketua kita ini menjadi perwakilan atau mewakili dari kahim-kahim yang lainnya untuk dijadikan sebagai salah satu panelis dalam uji kelayakan ketua dan wakil ketua BEM Poltekkes. Juga Arif ini sebagai panelis dalam uji kelayakan calon ketua dan wakil ketua Hima serta menjadi undangan dalam kegiatan orasi dan debat untuk menentukan calon ketua dan wakil ketua Hima JKL periode yang akan datang dalam rangkaian KPU tersebut. Iya, jadi itu terkait dengan Pemira di Poltekkes dan kontribusi dari Hima jurusan Kesehatan Lingkungan dalam kegiatan Pemira ini. Bukan HMJKL namanya jika tidak menjadi pemantik imajinasi. Oke, ini mungkin warga KL dan teman-teman Poltekkes Kemenkes Jakarta II pasti udah tahu dong, ya kan? Bedanya HMJKL dengan OK lain itu adalah menjadi pemantik imajinasi bagi internal maupun bagi eksternal di jurusan Kesehatan Lingkungan. Apa sih ikonik baru kita di jurusan Kesehatan Lingkungan? Jadi saya dan ketua UKMJ kita Muhammad Arya dan Gisa, ketua P2M dan ketua FAM KL sudah berdiskusi dan musyawarah dan berhasil menemukan ikonik baru nih teman-teman untuk jurusan Kesehatan Lingkungan, dan pastinya ini akan melibatkan mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan. Wah, bermanfaat banget dong. Pastinya bermanfaat banget. Karena apa? Karena tujuan kami Hima JKL periode 2021-2022 adalah pendayagunaan mahasiswa. Pendayagunaan mahasiswa supaya apa? Supaya krisis kepercayaan warga KL itu dapat diobati, dapat diperbaiki di periode Hima 2021-2022. Jadi, apa sih ikonik barunya? Nah, apa nih? Yaitu program kerja bersama UKMJ. Wah, ini pasti besar banget sih. Besar banget dan perizinannya pastinya tidak mudah dan kami tetap optimis untuk melaksanakannya. Karena apa? Karena sangat bermanfaat untuk jurusan Kesehatan Lingkungan, bermanfaat untuk mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan. Kami sangat optimis ini. Dan kami sudah menawarkan 4 program kerja. 4 program kerja yang sudah kami tawarkan kepada ketua HMJKL dan ketua UKMJKL periode 2022-2023 untuk melaksanakannya. Jadi, teman-teman tunggu ya aksi dari ketua HMJKL dan aksi ketua UKMJKL 2022-2023 yang nantinya bakal merealisasikan program kerja bersama ini. Karena kenapa sih? Sayang banget sih. Sayang banget nih kita belum bisa melaksanakannya karena kita mau purna bakti, kita mau pergantian pengurus. Jadi kita harus berlapang dada, tetapi kami tidak mau berhenti berkarya. Nah, itu moto kita, itu moto kami Hima JKL jurusan 2021-2022. Oke, jadi ditunggu dan pastinya teman-teman harus ikut dan harus lebih tinggi lagi antusiasnya. Oke?
Oke warga KL, selanjutnya adalah pembahasan nih mengenai Harmoni Karya Awards sebagai salah satu program kerja dari BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta II untuk memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada himpunan mahasiswa jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Nah, dalam kegiatan HK ini untuk internal Hima itu memberikan beberapa kontribusi dalam kegiatannya seperti pengiriman untuk proker terbaik, di mana di sini kami mengajukan kegiatan Grace Cover ya sebagai program kerja terbaik dari Hima JKL karena berbau keilmuan, juga merupakan program kerja inovasi yang diadakan pada periode ini. Serta kami juga mengirimkan sosial media dari Hima JKL dan juga rekapan dari administrasi kesekretariatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan untuk dikirimkan nih sebagai salah satu bentuk penilaian dari HK Awards ini. Selain itu, dari Hima juga memberikan persembahan nih, seperti dengan himpunan mahasiswa yang lainnya dalam kegiatan HK Awards, memberikan persembahan dalam kegiatan ini saat hari H. Untuk Hima JKL sendiri itu memberikan sebuah persembahan, yaitu menyanyi yang dilakukan oleh dua anggota Hima, yaitu Andriani Tasya dan juga Hari Dwi Prasetyo. Selain itu, kita juga memberikan kilas balik nih dari perjalanan Hima untuk periode ini dan ditayangkan dalam kegiatan HK Awards. Dan untuk hasil dari kegiatan ini adalah Hima Jurusan Kesehatan Lingkungan periode 2021-2022 mendapatkan penghargaan dari HK Awards sebagai Hima jurusan yang memiliki sosial media terbaik. Ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa, terutama sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada salah satu departemen kami, yaitu Departemen Kominfo Internal. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan semoga untuk kedepannya Hima jurusan Kesehatan Lingkungan bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi tersebut. Oke, karena dari beberapa waktu lalu dari Hima Jurusan Kesehatan Lingkungan ini sudah melakukan kegiatan PKMKL atau pengembangan karakter mahasiswa kesehatan lingkungan yang ditujukan untuk mahasiswa baru pada tahun ini, maka setelah diadakannya semua rangkaian kegiatan tersebut dan dinyatakan lulus nih para peserta PKMKL, mereka berhak mendapatkan sertifikat sebagai salah satu bentuk kelulusan terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh Hima ini. Oleh karena itu, mereka sebagai salah satu peserta PKM kali ini, para mahasiswa baru kami berikan sertifikat terkait hal tersebut dan juga emblem yang akan dipasang di alma mater jurusan mereka masing-masing. Nah, karena kita sekarang juga sudah berada di ujung periode ya teman-teman, untuk angkatan 2019 khususnya, maka dari kami memberikan beberapa pembekalan nih untuk adik-adik Hima periode 2022-2023 untuk melaksanakan atau mempersiapkan hal-hal yang memang diperlukan untuk persiapan di periode yang akan datang, seperti sharing proker ataupun sharing-sharing terkait dengan pembekalan yang diperlukan untuk menjabat selama periode yang akan datang. So, yuk kita langsung bahas BPH kita, Badan Pengurus Harian HMJKL periode 2021-2022. Yuk langsung kita bahas. Yang pertama ada BURT atau Badan Urusan Rumah Tangga. Sedikit memberitahu bahwa BURT ini bukan hanya menjadi badan inventaris di sekretariat, tetapi menjadi inventaris dan investasi program-program yang kami sudah jalankan, yang sudah kami rencanakan di periode 2021-2022 untuk menjadi ikonik atau bahan pertimbangan apakah program tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Itu garis besar kami mereshuffle atau mengganti nama inventaris sebelumnya menjadi BURT, Badan Urusan Rumah Tangga. Oke, yang pertama tadi sudah, lalu selanjutnya ada manajemen risk. Apa sih manajemen risk? Yaitu melakukan riset atau menganalisis program-program yang ini sebaiknya dilakukan di periode depan atau tidak. Yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya, itu kita beri program namanya manajemen risk. Lalu yang selanjutnya
yaitu membantu dalam membuat hak diskresi. Memang hak diskresi ini belum dikampanyekan atau belum disosialisasikan kepada warga KL, tapi sedikit nih saya singgung sedikit bahwa hak diskresi ini adalah ikonik jurusan kesehatan lingkungan yang tidak dimiliki oleh 6 HMJ lainnya atau bahkan OK lainnya. Jadi hak diskresi ini adalah peraturan ketua himpunan berisikan bab dan peraturan, tetapi akan disosialisasikan dan bahkan adanya pengesahan oleh ketua HMJ KL tentunya, lalu Kombes, juga Sekjur dan Kajur. Kenapa? Karena peraturan ini atau hak diskresi ini bakal berdampak bagi mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan, dan kita akan mau lebih terasa lagi untuk masyarakat warga KL supaya HMJ KL ini bisa menjadi jembatan, bisa menjadi fasilitator, dan merupakan organisasi yang sangat dicintai di jurusan kesehatan lingkungan. Oke, ada 6 bab yang sudah saya buat, tetapi untuk rinciannya memang belum disosialisasikan, dan ini akan direalisasikan dan diaplikasikan oleh pengurus HMJKL 2022-2023. Jadi tunggu aja teman-teman. Lalu yang terakhir, yang gak kalah kalian tahu pastinya, yaitu ada piket sekretariat. Jadi kita sudah melakukan piket sekretariat yang kita sudah tahu bahwa kampus ini sedang lockdown, dan pastinya kebersihan sangat dipertanyakan dong, khususnya di sekretariat HIMA itu. Oke, warga KL, sekarang kita masuk ke BPH yang kedua, yaitu sekretaris. Untuk sekretaris seperti biasa ya teman-teman, mereka mengurus masalah persuratan. Karena ada salah satu program sekretaris, yaitu rekam surat. Di sini sudah melakukan rekapitulasi dari keseluruhan untuk periode ini. Untuk surat masuk yaitu berjumlah 44, dan untuk surat keluar berjumlah 150 surat. Selain itu, karena sudah mendapatkan arahan dari pihak BEM Poltekkes, dari sekretaris itu juga koordinasi nih dengan UKMJ kita terkait dengan RKAKL, yaitu untuk pengajuan dana dari program kerja yang akan diajukan ke pihak direktorat. Selain koordinasi dengan UKMJ, tentunya karena ini masalah pendanaan, dari sekretaris juga berkoordinasi dengan pihak bendahara internal HIMA, juga bendahara oleh BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Tadi karena sudah dijelaskan juga ya teman-teman terkait dengan SP atau surat peringatan yang dibuatkan atau diputuskan nih untuk anggota dari HMJKL ataupun anggota dari UKMJ, maka sekretaris HIMA ini juga melakukan pembuatan surat terkait dengan kegiatan atau keputusan tersebut. Tadi juga sempat dibahas ya teman-teman mengenai Harmoni Karya Awards oleh BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Dari sekretaris juga berpartisipasi nih dalam kegiatan ini dengan mempersiapkan dokumen-dokumen seperti tadi pengajuan program kerja terbaik oleh HMJKL, lalu juga rekapan kesekretariatan, serta proker-proker yang memang atau LPJ yang harus dicantumkan dalam kegiatan Harmoni Karya Awards ini dengan mengisi form yang diberikan oleh pihak BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Nah, terkait dengan tupoksi sekretaris yang terakhir yaitu LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Seperti biasa ya teman-teman, ketika kita selesai mengadakan atau melaksanakan suatu proker, maka dibuatlah LPJ ini. Selain itu, dari sekretaris ini juga mempersiapkan LPJ secara keseluruhan atau laporan pertanggungjawaban untuk HIMA JKL periode 2021-2022. Dari sekretaris ini juga koordinasi nih dengan departemen-departemen yang ada di HIMA untuk pembuatan LPJ ini. Selain itu juga berkoordinasi dengan UKMJ terkait pembuatan LPJ masing-masing, karena HIMA merupakan ormawa yang menaungi dari UKMJ itu. Selain itu, dari sekretaris juga berkoordinasi nih dan menyerahkan LPJ kepengurusan HIMA periode ini untuk diserahkan kepada pihak BEM Poltekkes dan juga pihak jurusan kesehatan lingkungan. Lalu yang ketiga ada bendahara. Oke, mungkin ini nggak usah
perlu panjang lebar karena teman-teman pasti sudah tahu benang merah dari bendahara itu nggak jauh dari keuangan. Tapi program-program atau kerja yang sudah dilakukan oleh bendahara ini di 100 hari ke belakang untuk HMJKL yang pertama yaitu rekap dana dari setiap proker, karena kita mau purna bakti dan kita harus melaporkan keuangan kepada kepengurusan baru HMJKL 2022-2023. Itu udah pasti ya teman-teman. Lalu yang kedua, alhamdulillahnya kita mendapatkan surplus dari direktorat, yaitu pendanaan untuk program kerja PKMKL. Lalu yang ketiga, pastinya melakukan rekap atau melakukan pengerjaan RAB atau anggaran biaya pada setiap program-program. Lalu yang keempat, RKAKL. RKAKL ini kalau teman-teman mungkin belum tahu, khususnya warga KL yang belum tahu, bahwa RKAKL ini yaitu program atau fasilitas dari direktorat, yaitu mengirimkan proposal pendanaan program-program dari setiap OK yang nantinya akan dinaikkan ke direktorat dan akan diturunkan bantuan entah material atau non material seperti itu. Lalu yang kelima ada rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran HIMA periode 2021 dan 2022. Jadi yang teman-teman sudah tahu bahwa program dari HMJKL 2021-2022 ini banyak melakukan pendayagunaan mahasiswa dan pastinya tidak sedikit mengeluarkan banyak biaya. Oke, mungkin itu benang merah dari bendahara. Karena sudah pembahasan mengenai BPH, selanjutnya kita masuk ke departemen yang ada di Hima jurusan Kesehatan Lingkungan. Ada apa aja ya? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ya ke Departemen Hima yang pertama, yaitu Deperma atau Departemen Pemberdayaan Mahasiswa. Untuk Deperma ini seperti yang disampaikan oleh Arif ya, bahwa akan dilakukan pergantian nama di periode selanjutnya, yaitu mengenai Deperma itu menjadi Depenmas atau Departemen Pendayagunaan Mahasiswa. Untuk Deperma dalam 100 hari kerja ini yang terakhir sudah melakukan tupoksi seperti biasanya teman-teman, yaitu mengenai Hari Batik ya sebagai salah satu program kerja dari Deperma ini, di mana juga Deperma berkoordinasi dengan pihak Kominfo internal untuk masalah reminder. Selanjutnya dari Deperma juga melakukan koordinasi dengan pihak jurusan terkait kegiatan seminar yang sudah dilakukan oleh pihak HMJKL untuk dilakukan rekapitulasi sebagai salah satu bekal untuk akreditasi jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 khususnya di jurusan Kesehatan Lingkungan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke departemen selanjutnya nih, yaitu Departemen Kewirausahaan atau Departemen KWU. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sesuai dengan namanya, untuk proker dari kewirausahaan ini masih sama, yaitu program kerja dana usaha ya. Untuk dana usaha ini juga terkait dengan program kerja yang sudah dilakukan oleh Hima selama 100 hari ke belakang, seperti tadi Energik, LDO, dan juga Griskover, yang dimana dalam setiap program kerja itu pasti membutuhkan yang namanya pendanaan ya teman-teman. Nah dari dana usaha ini merupakan salah satu cara untuk dari Hima HMJKL ini nih bisa memenuhi kebutuhan dalam setiap prokernya. Oke teman-teman, kita masuk ke Departemen Ropensos atau Kerohanian dan Penanganan Sosial. Apa saja sih yang sudah dikerjakan oleh Ropensos ini selama 100 hari kerja ke belakang? Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu berkoordinasi perihal atau seputar pemindahan kepengurusan musola jurusan kesehatan lingkungan yang awalnya dikoordinir oleh dan dengan Posdi JKL sebelumnya itu menjadi HMJKL untuk menjadi koordinir dan menjadi pengurus di musola KL, khususnya Departemen Ropensos ini. Lalu yang kedua, evaluasi aksi manis. Mungkin teman-teman mengikuti
IG HMJKL bahwa HMJKL itu melakukan aksi manis, yaitu ke kampung pemulung yang ada di Seskoal, Jakarta Selatan. Lalu yang ketiga, koordinasi tabungan bencana yang diselenggarakan oleh BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Dan yang terakhir yaitu tidak kalah penting dan teman-teman sudah tahu bahwa menjadi koordinir uang takziah atau uang bencana di internal jurusan kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada departemen yang sangat krusial di periode kepengurusan HMJKL 2021-2022. Apa itu? Departemen Riset dan Pengembangan. Oke, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Departemen Risbang ini? Oke, yang sudah kita ketahui bahwa Risbang ini memiliki 2 deputi, yaitu Deputi Pusat Iptek atau kita sering sebut Pustek, dan yang kedua ada Minba. Oke, di Deputi Pustek yang sudah dikerjakan yang pertama ada AADL. Ada apa dengan lingkungan? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, dan pastinya mengikuti AADL ini, jangan sampai kelewatan. Kenapa? Karena AADL ini sangat penting buat teman-teman untuk kita menggali informasi, menggali ilmu di luar bangku perkuliahan. Dan kemarin baru saja kita lakukan, salah satunya itu adalah seputar limbah industri. Lalu yang kedua ada IP. Yang sudah teman-teman sudah ketahui ya, IP. IP ini tetapi kita selenggarakan online karena memang keterbatasan offline di kampus kita. Lalu yang ketiga ada melawan lupa. Melawan lupa ini yaitu story Instagram HMJKL memperingati hari-hari besar kesehatan. Yang mungkin teman-teman pasti udah lihat dong. Yang terakhir ada Grease Cover, yaitu pengolahan limbah kulit kerang hijau menjadi paving block. Alhamdulillah sudah berjalan lancar dan kami menyelenggarakan volunteer kemarin. Sudah berhasil dan sudah selesai. Alhamdulillah. Lalu lanjut ke Deputi Minba atau Minat dan Bakat. Memang Deputi Minba ini belum banyak bekerja karena memang baru kami bentuk di kepengurusan Hima jurusan kesehatan lingkungan periode 2021-2022. Maka dari itu Minba akan melakukan realisasi program-program yang sangat bagus dan pastinya non-akademik dan pastinya akan menjadi jembatan bagi teman-teman yang berbakat, bagi teman-teman yang masih mencari mana sih wadah yang supaya saya ini bisa berkembang. Nanti Minba bakal melakukan program atau bahkan surprise bagi teman-teman di kepengurusan HMJKL periode 2022-2023. Jadi Oke warga KL, sekarang saatnya kita masuk ke departemen terakhir yang ada di Hima JKL, yaitu Departemen Kominfo. Untuk Departemen Kominfo ini karena ada 2 deputi, maka kita masuk ke deputi yang pertama, yaitu Deputi Kominfo Internal. Nah, udah ngapain aja sih Komin ini teman-teman terkait dengan tupoksi ataupun prokernya? Oke, terkait dengan tupoksi yang pertama nih dari Kominfo Internal, yaitu menaungi FAM KL sebagai salah satu UKMJ kita, dan ini sudah terlaksana hingga akhir kepengurusan untuk periode ini. Selanjutnya tadi pembahasan mengenai SP3 ya, karena sudah dijelaskan juga bahwa sanksinya itu adalah publish dari foto ataupun data-data lainnya dari anggota yang bersangkutan atau anggota yang di SP. Nah, untuk desainnya itu yang ada di sosial media semuanya di handle oleh Kominfo Internal kita. Selanjutnya juga Komin ini bertugas ya seperti biasa tupoksinya itu masalah reminder atau pemberian info-info lainnya. Remindernya terkait apa? Terkait Hari Batik contohnya sebagai salah satu proker dari Deperma, atau reminder penggunaan PDH, dan juga nih pemberian info-info lainnya yang diberikan ke internal Hima ataupun warga KL itu dilakukan oleh Kominfo Internal.
Selanjutnya yang lagi warga KL dengerin nih, rekam jejak, itu juga salah satu program kerja dari Kominfo internal dan sekarang kita sudah di akhir rekam jejak yang ketiga nih teman-teman. Untuk kepengurusan ini itu juga dihandle oleh Kominfo internal. Selanjutnya kalau teman-teman suka lihat Selamat KL atau Appreciation Post, itu juga dihandle oleh Komin kita. Lalu ada K3 atau kalender kegiatan kemahasiswaan sebagai salah satu wadah pemberian informasi mengenai kegiatan akademik atau juga nih kegiatan yang dilakukan oleh OK yang ada di jurusan kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada warga KL Ikut You sebagai media informasi terkait dengan seminar, perlombaan, beasiswa, ataupun info-info lainnya untuk warga kesehatan lingkungan. Dan yang terakhir mengenai koordinasi, Kominfo internal melakukan koordinasi dengan pihak Lentuna ataupun IMPLI, Ikatan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan Indonesia terkait dengan artikel. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman mengenai apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Kominfo internal. Sekarang kita masuk ke deputi yang kedua, yaitu deputi Kominfo eksternal. Untuk Komex sendiri ini sudah mempersiapkan, bahkan sudah ada hasilnya teman-teman terkait dengan salah satu prokernya, yaitu proker speaking box sebagai salah satu bentuk nih yang ingin kita tanyakan kepada warga kesehatan lingkungan. Bagaimana sih tingkat kepuasannya terhadap kinerja ataupun program yang dilakukan oleh Hima JKL pada periode 2021-2022. Dan yang kedua itu adalah Kominfo eksternal ini melakukan koordinasi ya dengan humas dari organisasi lain, entah itu yang ada di lingkup Poltekkes ataupun dari luar, seperti undangan eksternal. Dan saat ini tuh masih berlangsung teman-teman menuju akhir kepengurusan. Bukan hanya di penghujung masa bakti, tapi juga di penghujung rekam jejak 100 hari kerja HMJKL periode 2021-2022. Sudah tidak terasa ya teman-teman. Padahal jujur loh, rekam jejak ini kami buat podcast walaupun kami tidak tatap muka dengan teman-teman warga KL, tapi kami benar-benar merasakan feel yang sangat dalam karena kedekatan kami dengan mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan. Besar harapan kami semoga teman-teman dapat menjadikan antusias yang lebih tinggi, dan kami berharap rekam jejak ini menjadi stimulus teman-teman supaya lebih tertrigger lagi mengikuti dan mendukung program-program yang diselenggarakan dan diaplikasikan oleh HMJKL, khususnya untuk HMJKL berikutnya ya, kepengurusan periode 2022-2023. Oke, bye-bye teman-teman semuanya, sehat selalu dan salam sehat dari HMJKL periode 2021-2022. Oke warga KL, sekarang kita sudah di penghujung dari rekam jejak 100 hari kerja HMJKL bagian ketiga atau bagian terakhir ini di akhir kepengurusan periode 2021-2022. Kami dari HMJKL memohon maaf nih teman-teman apabila ada kekeliruan dalam penyampaian dalam rekam jejak ini ataupun kekeliruan dalam kinerja kami selama periode kepengurusan 2021-2022. Selain itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga kesehatan lingkungan yang sudah mau nih mendengarkan rekam jejak dari bagian pertama, kedua, sampai di bagian yang ketiga ini. Di mana rekam jejak ini sebagai salah satu bentuk transparansi dari kinerja kami dalam periode kepengurusan 2021-2022 kepada warga kesehatan lingkungan. Dan kami juga ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga KL yang sudah mendukung, berkontribusi, berpartisipasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh HMJKL. Semoga segala hal yang sudah kami lakukan di kepengurusan 2021-2022 dapat menjadi manfaat yang baik untuk warga KL semuanya, serta kedepannya Hima JKL ini akan menjadi organisasi kemahasiswaan yang tentunya bermanfaat bagi mahasiswa kesehatan lingkungan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, terima kasih warga KL atas partisipasinya. Untuk itu, kami pengurus Hima JKL periode 2021-2022 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.